Kemenangan atas Yaman 4-1 semakin memantapkan posisi Indonesia di puncak klasemen dengan torehan 6 poin dari 2 kemenangan beruntun. Bahkan kini Indonesia berpotensi menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang berhak lolos ke Piala Dunia setelah Thailand sudah gugur duluan. Prince Abdullah Stadium menjadi saksi bagaimana timnas U17 Indonesia mencetak sejarah baru. Kemenangan telak 4-1 atas Yaman membuat posisi Indonesia makin mantap di puncak klasemen. Torehan 6 poin dari 2 kemenangan beruntun di babak penyisihan grup membuat Indonesia resmi back-to-back ke Piala Dunia U17. Ya, tentu saja, ini hasil yang wajib disyukuri, sekaligus menjadi bukti kalau talenta Indonesia nggak bisa dianggap sepele. Datang sebagai tim underdog, Coach Nova jelas sadar diri kalau lawan yang dihadapi bukanlah lawan yang enteng. Tentu saja kesuksesan pasukan Garuda Muda lolos ke Piala Dunia U17 bukan hanya keberuntungan semata. Kerja keras serta persiapan matang telah dilakukan oleh Coach Nova jauh-jauh hari. Karena seperti kita tahu, terutama soal kekompakan antar pemain dan kebugaran tubuh yang harus dituntut selalu prima. Karena bagaimanapun, persiapan di level Asia jauh lebih sulit dibandingkan Piala AFF. Hasilnya pun kita bisa lihat dalam 2 pertandingan di babak penyisihan grup kemarin. Meski kemenangan versus Korea dianggap hoki, tapi kemenangan versus Yaman dengan skor 4-1 sekali lagi membuktikan kalau Indonesia nggak hanya jago dalam bertahan, tapi mereka punya kualitas untuk bersaing di level Asia. Potensi Indonesia jadi satu-satunya wakil ASEAN di World Cup Under-17. Piala Asia U17 2025 yang berlangsung di Arab Saudi menjadi ajang penting bagi negara-negara ASEAN untuk menunjukkan kemampuan mereka di pentas sepak bola Asia. Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi langkah ekspres untuk meraih tiket ke Piala Dunia U17 2025. Indonesia, Vietnam, dan Thailand menjadi wakil dari ASEAN yang berpartisipasi dalam turnamen ini. Timnas Indonesia U17 menunjukkan performa yang sangat menjanjikan dengan 2 kemenangan beruntun. Dengan hasil ini, Indonesia dipastikan lolos ke babak 8 besar, dan dengan demikian otomatis merebut tiket lolos ke Piala Dunia U17 2025. Sementara itu, berbeda dengan timnas Indonesia, Thailand mengalami nasib yang kurang beruntung di Piala Asia U17 tahun ini. Dapat dipastikan negeri Gajah Putih nggak bisa lolos ke Piala Dunia setelah mengalami 2 kekalahan beruntun di babak penyisihan grup. Mereka mencatatkan hasil terburuk di antara negara ASEAN dengan kekalahan telak 1-4 dari Uzbekistan di pertandingan pertama. Di laga kedua, Thailand kembali harus menelan pil pahit setelah kalah 1-3 dari Arab Saudi. Kedua kekalahan ini membuat Thailand dipastikan tersingkir dari turnamen lebih awal. Sementara itu, Vietnam U17 juga harus berjuang keras agar dapat menyusul jejak Indonesia. Vietnam juga menunjukkan performa yang cukup baik meskipun tidak sekuat Indonesia. Mereka membuka turnamen dengan hasil imbang 1-1 melawan Australia U17. Pelatih Vietnam, Cristiano Roland, mengatakan bahwa hasil ini adalah hasil positif, mengingat kekuatan tim lawan yang cukup tangguh. Di pertandingan kedua, Vietnam juga berjuang keras untuk menahan imbang Jepang U17 dengan skor 1-1. 2 hasil imbang 2 poin. Saat ini Vietnam tertahan di peringkat 3 klasemen sementara. Dengan 1 pertandingan tersisa, masih ada peluang Vietnam untuk mengamankan tiket lolos fase gugur dan otomatis tampil di Piala Dunia U17 2025, tapi mereka harus menang. Indonesia resmi jadi kiblat sepak bola ASEAN. Emang harus diakui sih, kalau perkembangan timnas Indonesia sejak dipegang oleh orang yang mengerti bola langsung mengalami peningkatan yang cukup drastis. Bahkan dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun terakhir, prestasi dan reputasi timnas Indonesia benar-benar mampu mencuri perhatian. Dan dengan segala torehan luar biasa yang dicapai oleh skuad Garuda, membuat banyak media internasional merasa takjub. Sebab semua tahu, sebelumnya Indonesia benar-benar menjadi negara pesakitan, terutama ketika mendapatkan sanksi FIFA. Belum lagi soal dualisme yang pernah melanda PSSI, sampai membuat timnas kita pernah hancur lebur 10-0 di tangan Bahrain. Atau di kualifikasi Piala Dunia 2022, ketika Indonesia beneran dibuat seperti badut oleh tim-tim sesama ASEAN semacam Thailand, Vietnam, dan Malaysia di fase ronde 2.
Namun layaknya sebuah seni kehidupan, keadaan kini pelan-pelan mulai membaik. Dan ya, Timnas Indonesia menjadi seperti sekarang, yang kita semua tahu seperti apa. Ya, melihat gimana perkembangan yang ada, pada akhirnya membuat tim-tim lain di ASEAN yang sedang dalam fase berkembang macam Kamboja, Laos, Brunei, hingga Malaysia menjadikan Indonesia sebagai acuan untuk maju. Alasannya masuk akal, di mana Indonesia benar-benar dianggap mampu mencari potensi terbaik pemain keturunan yang ada di Eropa. Bahkan kini timnas senior Indonesia masih punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Bahrain di GBK. Sementara terbaru, kesuksesan timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia 2025 di Qatar membuat tim-tim ASEAN makin yakin kalau Indonesia saat ini adalah kiblat sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Malaysia harus tiru Indonesia jika ingin bersaing di level Asia. Mantan pelatih timnas Malaysia Kim Panggon secara terbuka ingin Malaysia mencontoh timnas Indonesia dengan mencari pemain keturunan yang berada di Eropa. Selain itu, dia juga menilai perkembangan pemain-pemain muda adalah kebutuhan paling penting dan itu sejatinya dilakukan Indonesia dengan sangat baik dengan program potong generasi yang dilakukan. Ya, Kim Panggon beneran ingin Federasi Sepak Bola Malaysia mulai memikirkan cara untuk membuat sistem yang bisa menghasilkan pemain-pemain muda terbaik setiap tahunnya. Sehingga alih-alih ia membandingkan Malaysia dengan negara seperti Jepang ataupun Korea, ia bisa memberi contoh Indonesia yang beneran terbukti mampu menggabungkan pemain muda dengan pemain keturunan yang ada di Eropa, yang bahkan sebagian besar juga muda. Macam Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Jay Itzes, hingga Nathan Choaon ataupun Ole Romeni yang tampil gemilang di bulan Maret kemarin. Kita tidak bisa membandingkan dengan Korea Selatan atau Jepang karena mereka punya sistem yang sangat bagus. Saya kira kita perlu meninjau dan memperbaiki sistem kita untuk menghasilkan talenta-talenta muda. Sangat penting untuk menghasilkan pemain muda terbaik setiap tahunnya. Upaya lain mungkin kita bisa mencontoh pelatih-pelatih Indonesia yang terbang ke Eropa untuk mencari pemain keturunan. Tapi bagi saya, kebutuhan utamanya adalah sistem pengembangan yang menghasilkan pemain-pemain lokal terbaik. Setelah itu, upaya selanjutnya adalah dengan strategi bersaing. Bagi saya, Indonesia akan segera menjadi tim terbaik dengan usaha yang mereka berikan. Tetapi Malaysia harus menantang mereka jika ingin maju. Ucap Kim dilansir dari Makan Bola. Dan terlepas dari apapun, semoga aja dengan kemenangan atas Yaman 4-1 membuat kepercayaan diri para pemain semakin meningkat.